Shalom saudara, kita kembali pada episode Menjawab Trinitas. Ini masuk pada episode yang ke-10. Seperti biasa saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Yehuda. Saya mempersilahkan Bapak Pendeta Dr. Yehuda untuk membacakannya. Silakan Pak. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria sudah menikah. Pertanyaan demikian. Shalom, pertanyaan saya adalah Yohanes pasal 17 ayat 11 sampai 12. Nama Bapa yang diberikan pada anak itu siapa atau apa nama yang diberikan Bapa kepada anak? Lalu apakah Roh Kristus dan Roh Allah sama ataukah berbeda? Wahyu pasal 4 ayat 5, Wahyu pasal 5 ayat 6 sama-sama mengatakan ketujuh Roh Allah. Kalau Roh Kudus itu dari diri Bapa, maka Roh adalah pribadi Bapa. Sedangkan dalam Wahyu pasal 4 ayat 5 dan pasal 5 ayat 6 itu dikatakan anak domba merupakan roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dengan demikian roh Allah dalam Wahyu pasal 4 ayat 5 dan 5 ayat 6 itu merupakan roh Bapa sendiri. Kesimpulan saya, Bapa, anak, roh itu sejajar sama, tidak ada yang lebih tinggi. Bagaimana tanggapan Bapak? Sebenarnya kita belum menjelaskan mengenai Tritunggal. Jadi kalau saya menjawab dalam 1-2 kalimat, nanti bisa salah. Tetapi saya akan jawab yang bisa saya jawab sekarang. Lalu kalau belum kejawab, nanti khusus dalam seminar Trinitas akan dijawab secara lengkap. Maksud nama Bapa yang diberikan pada anak itu maksudnya adalah wewenang, kekuasaan. Jadi Tuhan Yesus datang dalam nama Bapa, bukan dalam namanya sendiri. Seperti yang dikatakan, aku datang bukan dalam namaku, tapi dalam nama Bapa. Itu bukan berarti Yesus memiliki nama lain yang diberikan Bapa. Tetapi maksudnya adalah bahwa Yesus datang dengan kekuasaan Bapa atas nama Bapa. Oke. Nah, pengertian diberikan nama itu bukan nama dalam arti sebutan atau julukan, tapi kewenangan. Ya, oke. Adapun mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, ini tidak bisa disimpulkan begitu sederhana dengan melihat ayat-ayat ini. Kita harus melihat seluruh rangkaian Alkitab atau isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Baru kita bisa menyimpulkan, ya, Bapa, Anak, Roh itu sejajar sama, tidak ada yang lebih tinggi. Tidak seringkas atau tidak sesingkat itu. Jadi nanti saya akan menjelaskan, tapi yang jelas Allah Bapa itu tidak ada sesamanya. Itu monoteisme yang benar. Satu-satunya Allah, ya. Yesus adalah anak Allah dan roh Allah itu rohnya Bapa. Itu yang benar. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari nomor 0812 sekian-sekian. Shalom Pak Eras, saya perhatikan dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7, kata rupa memakai kata Yunani yang sama. Namun dari pernyataan Bapak saat dibacakan ayat tersebut, kata rupa yang ada berasal dari kata yang berbeda. Dalam baptisan air dipakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah anak itu berasal dari Bapa atau terpisah dari Bapa? Dalam baptisan saya melihat adanya kesejajaran antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini rupanya ada beberapa pertanyaan Pak. Oke. Mengenai Filipi 2 ayat 6 sampai 7 itu saya jelaskan dalam 1 jam lebih. Iya Pak. Jadi saya harapkan Anda mendengar, memperhatikan, belajar dari seminar mengenai logos pada konteks ini. Oke. Lalu mengenai nama baptisan juga saya jelaskan waktu itu. Saya singgung, ya. Walaupun belum menjadi tema sentral. Tetapi dalam monoteisme Allah, saya akan menjelaskan ini. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, bukankah berarti sejajar? Nah, kalau misalnya proyek ini atas nama Pak Eras, Stephen dan Stefani, apakah sejajar? Kan tidak.
dalam nama onoma ya, bukan onomata ya. Itu tunggal. Karena memang proyek itu bukan jamak satu. Ya. Tetapi itu bukan berarti lalu Bapa, Anak, Roh Kudus itu sejajar ya. Nanti akan dijelaskan secara khusus, memang kita belum bicara soal monoteisme ya, belum bicara soal Tritunggal. Terus saya lanjutkan Pak, saya kembali ikuti seminar Bapak tentang Logos bagian pertama, di mana ketika saya periksa Yohanes... Coba Bapak buatkan seminar. Ya, ini sudah pernah waktu bertanya ini belum dijelaskan Pak. Oh ya, tapi dibaca aja sekarang. Baik. Coba Bapak buatkan seminar khusus Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Oke. Sebab dari apa yang saya baca dan pahami, Yesus adalah Logos itu, bukan saya Yesus mengenakan sudah Logos. seminarkan 42 sesi. Betul. Waktu ditulis ini belum tahu, tapi mesti dibaca. Oh ya, baik. Oke. Saya kembali ikuti seminar Bapak tentang Logos bagian pertama, di mana ketika saya periksa Yohanes 17 ayat 3, itu bukanlah perkataan Yesus, melainkan respon Yohanes terhadap doa Yesus. Sebab rasanya tidak tepat kalau Yesus memberikan sebutan Yesus Kristus untuk menyatakan dirinya. Biasanya Yesus menyatakan diri dengan kata aku. Terima kasih Pak. Ini tanggapan Bapak bagaimana? Ya kan di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini, kalau kita baca memang itu doa Tuhan Yesus. Ya. Itu doa Tuhan Yesus. Oke, jelas itu. Oke, terus. Jadi bukan respon dari Yohanes. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak dari nomor 0812 sekian-sekian. Pak, singkat saja, saya ingin bertanya, kalau Yesus tidak sederajat dengan Yahweh, dengan YHWH, apakah Yesus bisa di dalam YHWH? Apakah Yesus bisa di dalam YHWH? Tidak bisa. Dalam arti Yesus menguasai YHWH, begitu? Maksudnya di dalam Bapa, itu artinya dalam persekutuan bisa. Tapi Yesus tidak bisa overwhelm, tidak bisa melingkupi Bapa. Bapa yang bisa melingkupi Yesus. Ya. Itu. Terus. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Iya, itu dalam persekutuan. Di dalam persekutuan. Iya, konteksnya. tapi tidak menguasai, tidak mendominasi. Ya. Karena Allah itu melampaui segala sesuatu. Jelas ya? Oke deh. Terus. Apa yang aku katakan kepadamu, ini masih lanjutan ayat tadi Pak. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Iya, itu menunjukkan persekutuan dengan Bapa. Seperti Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, itu kan Roh Kudus itu rohnya Bapa, bukan roh pribadi lain. Itu berarti persekutuan dengan Bapa melalui rohnya. Karena Bapa kami di dalam surga, bukan di mana-mana. Yang di mana-mana rohnya Bapa. Oke, terus. Pertanyaan selanjutnya dari nomor 0896 sekian-sekian. Selamat pagi Pak Erastus. Pertanyaan saya sederhana saja. Apakah Pak Erastus percaya bahwa Logos atau Firman adalah gelar dan termasuk ciptaan Allah Bapa? Seperti yang dicatat dalam Wahyu pasal 3 ayat 14, Kolose 1 ayat 15, Wahyu pasal 19 ayat 13, dan Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Terima kasih. Logos itu firman, bukan ciptaan. Itu bagian inherent dalam diri Allah yang tidak terpisahkan. Oke? Ya, cukup. Terus. Selanjutnya dari seorang pria berusia 17 tahun, masih siswa, seorang siswa. Ya. Pak Pendeta, kalau begitu Roh Kudus itu seperti apa ya Pak? Apakah sehakikat dengan Allah Bapa? Apakah Roh Kudus itu Allah sendiri Pak? Pak Pendeta, apakah saya boleh merequest untuk Alkitab yang sudah diluruskan dalam terjemahannya? Sebab saya takut yang saya pelajari itu ternyata kesalahan terjemahan. Roh Kudus itu roh. Seperti apa yang tidak bisa digambarkan dalam bentuk. Apakah sehakikat dengan Allah Bapa? Nah, pertanyaan saya balik, apa itu hakikat? Kalau di dalam Alkitab, hakikat itu dalam bahasa Yunaninya ousia ya. Ousia itu diterjemahkan properti. Nah, Alkitab tidak pernah mempersoalkan roh Allah sehakikat dengan Bapa atau tidak. Tidak pernah, bukan? Iya. Kalau yang saya pahami, hakikat itu, hakikat Allah itu moralitas kesuciannya.
yang sebenarnya sama dengan kodrat. Jadi Allah Bapa dan Anak satu hakikat. Dengan kita juga satu hakikat, dalam arti memiliki moralitas kesucian. Tentu yang sudah lulus, yang punya moralitas seperti Allah. Maka Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Sebenarnya sama artinya kamu harus hakikat dengan Allah. Oke? Oke, teruskan. Berikutnya, maaf ya. Mungkin selama ini bayangan hakikat itu semacam jenis klan. Ya. Seperti golongan. Jadi ada golongan Allah, ada golongan bukan Allah. Manusia memang bukan golongan Allah karena manusia itu ciptaan. Ya. Tapi jangan lupa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Jadi manusia bisa memiliki keserupaan dengan Allah. Itu kodrat. Ya. Dan kodrat di situ moralitas kesuciannya. Amin. Terus. Pertanyaan selanjutnya dari nomor 0812 sekian-sekian. Shalom Pak Eras, permisi tanya. Pak Eras mendapat nama Yahweh dari mana? 1 Korintus 15 ayat 47 dikatakan demikian. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Ya. Ini kamu kalau menolak, ini maksudnya ke Bapak ya. Bapak kamu kalau menolak ayat ini terus buang saja semua kitabnya Rasul Paulus. Kata penanya seperti itu. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, itu benar. Kita mengakui Yesus itu Tuhan. Tuhan itu penguasa. Di dalam bahasa Ibrani, Elohim itu artinya penguasa. Jadi Tuhan itu sebenarnya identik dengan Elohim loh. Untuk dikenakan bagi Allah dan dikenakan bagi Yesus. Jadi kalau dikatakan apakah Yesus itu Allah? Amin. Tapi bukan Allah Bapa. Dia Tuhan yang diberi kepercayaan menguasai alam semesta karena segala kuasa di surga dan di bumi diberikan padanya. Oke, terus. Ini selanjutnya dari orang yang baca sama. aja. Sudah kamu buat agama baru saja, jangan pakai nama Kristen. You tahu tidak mengapa Yesus itu nama di atas segala nama? Iya, kita mengakui Yesus nama di atas segala nama. Terus? Menurut penanya karena nama Bapa juga Yesus. Baca Yohanes 17 ayat 6, 11 dan 12. Nah, ini kan nama yang diberikan. Artinya itu kekuasaan, kewenangan, ya. Oke, misalnya saya suruh Pak Yehuda pakai namaku ya. Itu bukan berarti nama Pak Yuda diganti nama Erastus atas namaku. Tapi 1 Korintus 15 ayat 47 kita baca dulu ya. Dari mana kamu dapat nama Yahweh itu loh? 1 Korintus pasal 15 ayat 47. Ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Lalu apa hubungannya dengan kamu? Apa hubungannya kamu? Manusia, kamu kalau menolak ayat ini buang saja semua kitab. Dari mana kamu mendapat nama Yahweh? Nah ini tidak nyambung ya. Jadi cukup itu saja yang saya jelaskan. Sering orang bertanya dari satu konsep, tahu ya? Dia punya konsepnya tidak tepat. Misalnya orang tidak pernah ke Semarang. Dia berkata, kamu ngerti nggak stasiun itu dekat dengan toko itu? You nggak pernah ke Semarang. You bayangkan kota Semarang kayak kota Medan. Jadi dia bertanya dengan konsep yang salah. Saya belum bicara soal Trinitas ya. Tapi di waktu mendatang saya akan menyampaikan dan hal-hal begini terjawab. Oke, terus. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria berusia 19 tahun, masih single. Salam Pak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Terima kasih Pak telah sejauh ini menjadi suster kami untuk Allah Bapa. Pak, jika Allah Bapa yang menentukan siapa yang dipilih untuk mendapat kesempatan dimuliakan bersama Tuhan Yesus, apakah keberhasilan suatu misionari tergantung kehendak Allah Bapa?
Jika Tuhan Yesus sudah mempunyai morfe, ini pertanyaan yang kedua dari pertanyaan sama. Jika Tuhan Yesus sudah mempunyai morfe Allah Bapa, maka bukankah seharusnya Tuhan Yesus tidak bisa mempunyai keinginan untuk berdaulat atas dirinya sendiri? Saya agak bingung dengan hal ini, Pak. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Yang pertama gini, jika Allah Bapa menentukan siapa yang dipilih untuk mendapat kesempatan memuliakan Yesus, apa keberhasilan suatu misionaris tergantung kepada kehendak Allah Bapa. Kehendak bebas itu tidak pernah dicabut. Misionaris menyampaikan firman, siapa yang menyambut firman itu masuk ke perlombaan yang diwajibkan. Dan perlombaan yang diwajibkan itu, Ibrani 12 ayat 1 dan 2, memiliki iman yang sempurna seperti Yesus atau memiliki keserupaan dengan Yesus. Memiliki morfe, itu bisa begitu. Dan itu tergantung individu yang mau sungguh-sungguh berdoa, mau sungguh-sungguh baca Alkitab atau tidak, tergantung individu. Amin. Terus yang kedua, jika sudah mempunyai morfe, jadi morfe itu jangan saudara anggap sudah membuat seseorang sempurna. Jadi Adam pernah punya satu level, di satu keadaan, satu state di mana dia tidak punya salah. Nah, di situ godaan untuk menyamai Allah, tidak mau tunduk kepada Allah itu ada. Seperti Lucifer kan dalam kondisi sempurna kan kata Alkitabnya. Tapi dia ingin menyamai Allah. Di situ kegagalannya. Jadi morfe ini bukan berarti membuat seseorang sudah sempurna lalu tidak bisa berbuat salah. Adam punya level yang bisa dikatakan tidak punya salah, tapi salahnya kemudian dia mau menyamai Allah. Itu namanya original sin. Original sin. Yesus punya morfe tapi tetap menundukkan diri. Yesus menang. Amin. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak, dari nomor 0811 sekian-sekian. Mau menginfokan bahwa Kejadian 5 ayat 1 juga ada dikatakan rupa Allah, Pak. Kejadian 5 ayat 1. Ini bunyinya. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Apakah kata rupa Allah di sini sama dengan yang ada di Filipi 2 ayat 6? Oke, tapi dibaca dulu. Yuk baca dalam bahasa Ibrani ya. Nanti Anda akan menemukan di situ ada kata yatser, ada kata bara. Kejadian pasal 5 ayat yang pertama. Zesefer toledot Adam Beyom bero Elohim Adam bedemut Elohim asa oto. Jadi ada kata asahnya, Mak. Ada kata asa, ya. Ada kata demutnya. Demut itu rupa. Morfe, betul, sama. Jadi pada waktu Allah membara manusia, maka Allah mengasah. Jadi ada dua kata itu, mengasah rupanya. Nah, dalam mengasah rupa atau membentuk rupa untuk sempurna, di situ keterlibatan manusia juga ada. Bara manusia nggak terlibat, tapi dalam pembentukan rupa, mengasah bukan membara, ya, asah, mengasah, menyempurnakan atau membuat dewasa, sama. Di situ peran manusia juga ada. Makanya sebenarnya Hawa bisa menghindari makan buah, tapi rupanya Hawa dan Adam, Hawa mewakili Adam tentunya, memilih makan buah. Jelas nggak? Ya, jadi ternyata morfe ini tidak secara instan begitu, Pak, ya, dikerjakan oleh Allah gitu. Oh ya, tidak dibara. Ada proses begitu. Tidak dibara, tidak diciptakan dari satu pihak Allah sendiri. Kalau asa itu kerjasama, kolaborasi. Kedewasaan rohani itu kolaborasi antara Roh Kudus dengan kita. Maka ketika Allah menciptakan atau membara manusia, Allah mengasahnya. Allah membentuknya, mendewasakan. Pak. Makanya kalau Alkitab berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam pembentukan rupa itu, makhluk surgawi semua dilibatkan. Tapi ayat yang kedua, ayat ke-27, ayat berikutnya, maka Allah membara manusia. Tidak bisa diciptakan sama malaikat. Itu hanya Allah. Nangkep nggak?
Sebenarnya di bahasa Indonesia juga dibedakan, Pak. Gimana? Untuk bara itu diciptakan ya, Pak. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnya lah, ini asa ya, Pak. Oh ya, asa. Jadi Bukan. dibedakan antara diciptakan. Kalau sama Yatser, maaf tadi saya salah. Yatser itu di Kejadian 2. Allah membentuk, itu Yatser. Ada bara, Yatser, asa. asa. Bara menciptakan tanpa bahan, creatio ex nihilo itu. Kalau Yatser itu to carve, membentuk, carving. Kalau asa itu membuat menjadi sempurna. Membuat. Iya, membuat. Nanti dijelaskan ya, itu luar biasa ya. Tapi jelas ya, oke. Jelas nggak sih? Kalau tidak, Pak Yodan menambahkan. Enggak, Pak. Jelas? Iya, Jelas nggak sih? Oke. Makasih, Pak. Selanjutnya dari seorang pria berusia 51 tahun menikah, melayani, ini pelayan Tuhan mungkin maksudnya, Pak. Mungkin tidak mungkin tidak. Mungkin tidak seseorang berkeadaan atau memiliki supranatural ilahi kalau orang tersebut tidak memiliki moral ilahi, Pak. Ini loh. Kalau Tuhan memerintahkan kita sempurna seperti Bapa, Matius 5:48, kalau Tuhan mengendaki kita berkodrat ilahi, 2 Petrus 1 ayat 3-4, itu Tuhan memberikan kemampuan untuk berkodrat ilahi atau memiliki kesucian. Ya. Kuasa supra ilahi, supernaturalnya itu di Roh Kudus. Ya. Itu, jelas ya? Jelas. Itu saja. Terus. Ya. Pertanyaan dari seorang perempuan berusia 38 tahun menikah. Mengapa Allah membangkitkan Yesus? Mengapa harus bangkit? Apa akibatnya jika Yesus tidak bangkit? Mengapa Allah membangkitkan Yesus? Karena Yesus taat. Ya. Ibrani 5 7-9, karena kesalehannya, ketaatannya ia dibangkitkan. Kalau dia tidak dibangkit, kalau dia tidak taat, dia nggak bangkit. Ya. Mengapa harus bangkit? Karena dia harus jadi model manusia yang juga dibangkitkan. Supaya ada kehidupan lagi. Kalau nggak ada kebangkitan, ya semua kita dikubur mati. Ada dunia yang akan datang dengan keadaan di mana manusia punya tubuh kebangkitan. Apa akibatnya jika Yesus tidak bangkit? Yesus tidak bangkit, nggak ada yang dibangkitkan. Semua binasa. Itu berarti iblis sukses. Tapi iblis gagal. Karena ada kebangkitan. Kebangkitan Yesus karena ketaatannya. Maka dikatakan Yesus menang itu karena dia taat. Oke. Jelas nggak, Pak? Jelas. Oke deh, terus. Dari seorang pria berusia 39 tahun menikah seorang PNS. Dalam Yohanes pasal 18 ayat 36 berkata, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Dari ayat ini, apakah bukan berarti sebelum jadi manusia, Tuhan Yesus memang Allah yang sudah punya kerajaan sorga, Pak? Tidak. Dia anak Allah, bapaknya raja, anaknya juga raja. Oke? Ya. It's okay. Oke, terus. Ya. Berikutnya masih pertanyaan. Mungkin juga perlu saya tambahkan, Yesus berkata, aku bisa menurunkan malaikat, tapi aku tidak mau. Jadi dia punya potensi menurunkan malaikat. Ya. Tapi Yesus memilih taat mati di kayu salib. Oke, teruskan. Dari Filipi pasal 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata menjadi sama dengan manusia, apakah bukan berarti bahwa sebelum menjadi manusia, Tuhan Yesus memang Allah, Pak? Jadi maksudnya adalah walaupun dia dalam keadaan tidak bersalah, dia menyamakan diri dengan manusia yang berdosa. Itu maksudnya. Ya. Dia taat. Betul nggak? Ya. Begitu. Itu saya jelaskan di dalam seminar itu. Mesti didengarkan lagi dengan teliti. Tapi maaf ya, waktu dia tanya ini kita belum sampai penjelasan itu. Ya. Oke, terus. Yang berikutnya, agar kita bisa meniru Tuhan Yesus, apakah sebelum jadi manusia, dia harus bukan Allah, Pak? Kan waktu sebagai manusia dia sudah mengosongkan kealahannya. Nah, kata mengosongkan di situ harus dipahami, ya. Bukan berarti dari Allah jadi manusia, dari manusia yang tidak bersalah menjadi manusia yang rela menjadi hamba seakan-akan dia bersalah untuk memikul dosa kita. Saya sudah menjelaskan ini, mesti dilihat ya. Dan tidak sedangkal yang saya jelaskan ini lebih dalam. Oke.
Dalam segala hal sudah disamakan dengan manusia ini, premis penanya, Ya. mengosongkan kealahannya. Speknya kan sudah sama dengan kita. Jadi tidak masalah kan Pak, kalau sebelum dia lahir ke dunia dan jadi manusia, dia memang Allah. Nah, Allah itu apa? Dia pasti pikiran banyak orang seperti penanya, ada jenis. Ya. Jenis. Jenis maksudnya. Ya. Allah itu Elohim, artinya judge. Artinya ruler. Memang bisa diarti deity atau artinya ilahi. Saya sudah jelaskan, siapapun Yesus sebelumnya atau pra-eksistensi atau pra-natal, apapun, yang penting ketika ia diperanakkan Allah di bumi, dia menjadi manusia yang dalam segala hal sama dengan kita. Itu yang intinya. Adapun pra-eksistensi tidak akan mempengaruhi apa-apa dalam keselamatan. Oke? Tapi kalau itu udah nggak penting, ya monggo silahkan. Kalau saya tidak anggap penting. Yang penting dia jadi manusia dalam segala hal sama dengan kita dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Terus. Pertanyaan dari nomor 0813 sekian-sekian. Ya. Ini ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, bagaimana Pak Pendeta Erastus menafsirkan 1 Yohanes pasal 1 atas kesaksian Yohanes tentang firman yang hidup yang diraba? Ya, saya jelaskan di dalam Logos, tolong didengar lagi. Oke. Ya. Itu dalam ya, dan luas. Ya. Oke, terus. Yang pertanyaan kedua, Yohanes 14 ayat 10, mohon dijelaskan Pak, bagaimana Yesus ada di dalam Bapa. Ini menurut penanya mungkin akan ditafsir Yesus melakukan kehendak Allah. Ya, artinya dalam persekutuan dengan Bapa, apapun yang dilakukan Tuhan Yesus tidak meleset dari kehendak Bapa. Itu maksudnya. Oke. Terus. Dari seorang pria berusia 61 tahun, menikah, tinggal di Medan. Shalom Pak Eras, dalam seminar Logos ketiga, Bapak... Ini masih 3, Awal. sedangkan kita ada 42 ya. Iya. Bapak menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tidak punya anak. Tetapi dalam Matius pasal 9 ayat 22, Tuhan Yesus memanggil ibu yang pendarahan 12 tahun dengan sebutan anak. Mohon penjelasannya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Yesus memanggil muridnya pun juga anak, paidion. Iya. Artinya anak di sini bukan anak kandung maksudnya, bukan keturunan. Yesus tidak punya keturunan. Yang punya itu Bapak. Bapak melahirkan anak-anaknya. Yesus itu anak juga, anak sulung. Jadi kalau panggil nak itu panggilan untuk anak didik, untuk orang yang dipelihara, untuk anak yang dilatih. Ya. Oke, teruskan. Bukan berarti keturunan ya. Iya. Oke, yuk. Kan keturunan. Dari nomor 0822 sekian-sekian. Ya. Shalom Pak Eras, apakah mungkin ada baiknya bahasa aslinya ditampilkan di layar saat penjelasan agar dapat melihat langsung perbedaan bahasa asli dengan translasi di dalam bahasa Indonesia? Mohon maaf bila ada salah kata, tidak ada keinginan untuk mengatur, hanya meminta pendapat. Ini bagus ini Isologus. Tadi ada yang nanya, lupa. Bagaimana dapat Alkitab yang terjemahannya lebih benar supaya dia tidak sesat? Tadi belum dijawab ya. Ya. Sebenarnya terjemahan lembaga Alkitab Indonesia sudah cukup. Itu sudah baik, sangat baik. Cuman ada bagian-bagian yang mesti dijelaskan dan itu urusan pendeta ya. Maka Anda harus sering-sering ikut khotbah saya, Anda akan bisa mendengar itu. Terus terakhir satu lagi. Ya, terakhir Pak, dari seorang pria berusia 38 tahun, sudah menikah, seorang wira swasta. Shalom Pak Pendeta Asosiat Profesor Dr. Erastus Sabdono. Setelah saya dengar di sesi Logos Kenosis sesi yang ke-11 Selasa malam ini. Ini ada 2 pertanyaan Pak. Yesus mengklaim kemuliaan karena tahu pasti akan menyelesaikan kemuliaan dalam kurung salib. Yohanes pasal 17 ayat 5, padahal belum menyelesaikannya. Pertanyaan saya, jika Yesus tahu seperti itu, bagaimana dengan Lucifer? Jika Lucifer tahu hal tersebut, seharusnya Lucifer mencegah Yesus untuk menyelesaikan penyaliban itu. Kenapa Lucifer tidak mencegah Yesus? Sama seperti nubuatan-nubuatan perjanjian lama, Lucifer tahu. Ya. Dia mencoba mencegah, tidak terbukti, tidak tergenapi nubuat-nubuat itu. Dia sudah melakukan, tapi gagal. Sudah dilakukan, tapi gagal. Gagal. Dia tahu bakal apa yang akan terjadi juga. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oke. Ya. Pertanyaan kedua dari penanya yang sama, Pak. Oh ya, silakan. Pada seminar Tritunggal, ini yang lama mungkin, Pak. Bapak menjelaskan arti dari nama Yahweh yang berarti pribadi Yesus yang disalibkan, Yod He Waw He. Oke, bukan. Pengertian kata Yod He Waw He. Iya. Itu artinya lihatlah
tanganlah, ya. lihatlah pakunya. Itu piktogramnya. Piktogramnya. Ya boleh diterima, boleh tidak. Tapi nanti penjelasan saya berikut akan lebih lengkap, lebih tepat, lebih akurat. Oke, sampai di sini episode 10, sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan berkati.